Indonesia ketiban durian runtuh di KTT G20 Bali, berbagai proyek besar hantam Indonesia. Konferensi tingkat tinggi G20 telah mencapai puncak dan menghasilkan sebuah dokumen berupa deklarasi para pemimpin G20 Bali. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memberikan pernyataan pers yang digelar di Hotel Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu, 16 November 2022. Alhamdulillah, hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir yang telah memberikan fleksibilitasnya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan, ucap Presiden Joko Widodo. Selain deklarasi, Presidensi G20 Indonesia juga telah menghasilkan konkret deliverables yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G20 dan undangan. Menurut Presiden Joko Widodo, proyek kerjasama tersebut akan membantu membumikan kerja G20 lebih dekat dengan rakyat. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan engagement groups atas dedikasi, sumbangan pemikiran, dan kontribusinya bagi presidensi G20 Indonesia. Di saat bersamaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa terkait dengan transisi energi, pemerintah Amerika Serikat juga telah meluncurkan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGI) yang salah satunya untuk membantu melakukan transisi energi. Lebih lanjut, PGI juga berkomitmen akan menginvestasikan total 600 miliar dolar Amerika dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang. Di dalamnya, ada yang diinisiasi oleh Jepang yakni Just Energy Transition Partnership JETP. Kita juga sudah diberi komitmen sebesar 20 miliar dolar Amerika. Tentu, ini akan mendorong percepatan dari dekarbonisasi di Indonesia. Menko Airlangga pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa Indonesia mengapresiasi digitalisasi karena selaras dengan fokus yang tengah dilakukan Indonesia terkait transformasi digital. Digitalisasi juga sejalan dengan kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 dan ditargetkan akan disusun detail kerangka kerja ekonomi tersebut di ASEAN dalam lampiran G20 Action for Strong and Inclusive Recovery. Terdapat basket 1 yang merupakan basket trilateral, di mana terdapat 115 proyek di sektor kesehatan, 34 di sektor transformasi digital, 33 di sektor transisi energi, dan 111 di potensi lainnya. Carbon Capture and Storage juga masuk dalam basket tersebut. Banyak negara menyatakan minat mereka untuk bergabung dalam proyek strategis Indonesia, mulai dari sektor transportasi, energi, hingga pembangunan jalan tol. Momentum presidensi G20 Indonesia yang berlangsung di Bali pada tahun ini dimanfaatkan untuk mencari peluang kerjasama oleh pemerintah dan kalangan dunia usaha. Berikut berbagai proyek yang disepakati dalam KTT G20, Kamis, 16 November 2022. Proyek Moda Raya Terpadu MRT. Momentum presidensi Indonesia dalam KTT G20 tahun ini memang dimanfaatkan untuk mencari peluang kerjasama pembangunan infrastruktur transportasi dengan banyak negara. Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan, hal ini dilakukan untuk menjajaki pendanaan kreatif, agar tidak lagi bergantung pada dana dari APBN yang terbatas. Sesuai dengan amanat Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa pengembangan angkutan massal perkotaan seperti MRT Jakarta sangat penting untuk terus dilakukan. Saat ini DKI Jakarta dinilai sebagai kota yang cukup representatif untuk percontohan pengembangan angkutan massal perkotaan. Indonesia berhasil menggait Jepang, Inggris, dan Korea Selatan dalam proyek pembangunan MRT di Jakarta. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding MOU dengan 3 negara tersebut di Bali, Senin, 14 November 2022, yang disaksikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Adapun kerjasama proyek dengan Jepang yaitu untuk melanjutkan pembangunan MRT Jakarta East West Line Phase 1 Tomang, Dukuh Atas, Senen, Perintis hingga Medan Satria. Kerjasama dengan Inggris meliputi mengembangkan proyek MRT Jakarta East West Fase 1 dan proyek LRT Jakarta dengan pendanaan sebesar 1,25 miliar dolar Amerika. Kerjasama dengan Korea Selatan terkait pembangunan MRT Fase 4 Fatmawati Kampung Rambutan.
pemerintah Indonesia dan pemerintah Turki menandatangani kontrak kerjasama pembangunan jalan tol Trans Sumatera di Bali, Senin, 14 November 2022. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Direktur Operasi 3, PT Hutama Karya Kunchoro, dengan Wakil Presiden Dewan Direksi ERG Insa Aticaret V. Sanai Mustafa Sani Erbilgin, yang disaksikan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Juru bicara Kementerian PUPR Endra Satmawijaja mengatakan, alasan Turki menjadi negara mitra pada proyek ini dikarenakan Turki berpengalaman dan memiliki penguasaan teknologi yang baik dalam pembangunan jalan tol. Sangat tepat Indonesia bekerja sama dengan Turki untuk terus melanjutkan pembangunan tol Trans Sumatera. Untuk itu kami berharap, MOU ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi dapat menghasilkan output dan dampak yang nyata bagi Indonesia. Proyek transisi energi. Indonesia mendapatkan pendanaan proyek berbasis energi terbarukan dalam mendukung pengembangan kendaraan listrik, teknologi, hingga pemensiunan PLTU dari negara G7 senilai 20 miliar dolar Amerika atau sekitar 311 triliun rupiah. Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat pelaksanaan transisi energi di Indonesia. Kabar baik ini disampaikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali, Selasa, 15 November 2022. Amerika akan memobilisasi 20 miliar dolar Amerika dalam pengembangan EBT dan mendukung transisi energi untuk menjauhi batu bara. Selain itu, Climate Counselor to the Secretary at S Department of the Treasury Jepang dan Amerika serta Norwegia dalam 6 bulan ke depan akan membantu Indonesia membuat rencana investasi komprehensif dalam payung Just Energy Transition Partnership JETP untuk mencapai Net Zero Emissions NZE. Proyek pemensiunan PLTU. PT PLN Persero mendapat dukungan dari Asian Development Bank untuk rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap PLTU melalui skema energi transition mekanis. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PLN dan ADB terkait penjajakan pensiun dini PLTU pertama yang dimiliki produsen listrik swasta IPP, yaitu PLTU Cirebon 1 melalui skema ETM. Penandatanganan dilakukan pada saat peluncuran ETM Country Platform di Nusa Dua Bali pada Senin, 13 November 2022, yang dihadiri Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo, Presiden Direktur Cirebon Electric Power CEP Hisahiro Takeuchi, dan CEO Indonesia Investment Authority IN Arida Wirakusuma. Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan, dalam nota kesepahaman tersebut, ADB sepakat untuk membuka diskusi perihal upaya mempercepat penghentian PLTU Cirebon 1 berkapasitas 660 MW milik CP di Jawa Barat. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai pengurangan emisi CO2 melalui model yang dapat ditiru dan diterapkan ke IPP lain di Indonesia, serta daerah lain di Asia Pasifik dan sekitarnya. Setelah kesepakatan tercapai di antara para pihak, ADB memberikan fasilitas pensiun dini dalam bentuk senior debt, dengan syarat, tenor perjanjian jual beli listrik antara CP dan PLN akan dipersingkat melalui ETM. Langkah ini sebagai komitmen ADB untuk mewujudkan wilayah Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sambil melanjutkan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrim. ETM juga memberikan contoh bagi negara lain untuk menempa jalan menuju target nol emisi. Di masa mendatang, ADB berkomitmen untuk mendukung upaya ini di seluruh Asia dan Pasifik. Proyek bisnis hidrogen dan amonia. PT Pertamina Persero dan perusahaan energi dan bahan kimia terbesar asal Arab Saudi Saudi Aramco menyepakati kerjasama proyek penyediaan hidrogen dan amonia. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antar kedua perusahaan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Pertamina Persero Nike Widiawati dan Senior Vice President Downstream Aramco Muhammad Y. Al-Kahtani pada B20 Summit 2022 di Bali, Senin, 14 November 2022. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengatakan, alasan pengadaan proyek ini dikarenakan Indonesia yang masih bergantung pada bahan bakar fosil. Hal tersebut menjadi riskan mengingat transisi energi tidak boleh membahayakan ketahanan dan keterjangkauan energi. Karena itulah, Pertamina mengembangkan program dekarbonisasi melalui CCUS Carbon Capture, Utilization and Storage. Hidrogen dan amonia diharapkan memainkan peran kunci dalam ekonomi netral iklim di masa depan, memungkinkan pembangkit listrik bebas emisi, transportasi berat,
pemanasan dan proses industri. Nota kesepakatan tersebut juga melibatkan studi kelayakan yang bertujuan untuk menilai kemungkinan kerjasama pengembangan amonia dan hidrogen bersih, termasuk potensi penangkapan, pemanfaatan, serta penyimpanan karbon CCUS pada lokasi yang disepakati. Proyek bisnis kilang Tuban. Pertamina New and Renewable Energy Pertamina NRE, Subholding New Renewable Energy Pertamina bersama perusahaan listrik asal Arab Saudi ACWA Power, resmi menandatangani Joint Development Agreement JDA terkait penyediaan pembangkit tenaga listrik, uap, dan air pada proyek Grassroots Refinery and Petrochemical GRRP Tuban, Jawa Timur. Penandatanganan JDA ini dilakukan oleh CEO Pertamina NRE Danif Danusaputro dan CEO ACWA Power Padi Padmanathan dalam acara B20 Summit di Bali pada Minggu, 13 November 2022. Proyek ini dibangun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari GRRNP Tuban yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Dari perjanjian tersebut, disepakati kerjasama yang meliputi pengembangan pembangkit listrik berkapasitas 575 MW, pembangkit uap berkapasitas 3.288 ton per jam, dan desalinasi air dengan kapasitas 12.000 ton per jam. Kerjasama ini sangat strategis, di mana Pertamina NRE akan mengambil bagian dalam mendukung proyek GRRNP Tuban, yang memegang peran penting untuk membangun ketahanan energi nasional. Kami sangat antusias untuk memberikan dukungan melalui penyediaan solusi rendah karbon, ungkap Danif, dikutip dari keterangan resmi Pertamina, Senin, 14 November 2022.